Bab 4174, merebut kembali panggung tinggi. Begitu Pangeran Klan Naga Sisik bertindak, lebih dari 10 roh besar Naga Sisik muncul di depannya. Selanjutnya dengan kebijaksanaannya, Naga Sisik meraung dan menerjang ke arah Rain. Terhadap ini, pandangan Rain meremehkan. Pada saat bersamaan, dia mengeluarkan satu tamparan. Boom! Kekosongan bergetar. Dalam radius 100 kaki, Reiki tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan dan dikompresi dengan cepat. Semuanya menyatu di hadapan Rain. Dengan sebuah tamparannya, Reiki yang terkompresi ini secemerlang bintang, seperti meteorit yang jatuh, bergegas menuju roh-roh itu. Kumpulan cahaya melesat keluar, langsung menghancurkan roh naga sisik yang menghampiri, tanpa henti dan kembali menuju Pangeran Klan Naga Sisik. Kurang ajar! Pangeran Klan Naga Sisik berteriak lagi, kali ini dengan kedua telapak tangan di depannya. Kedua tangan menyatu, di atas panggung tinggi, penghalang besar muncul dari tanah, seperti tembok kota, menghalangi di depan. Dan Rain hanya tersenyum sinis melihat keadaan itu. Dia menunjuk dengan jarinya, tanah di atas penghalang tiba-tiba bergetar. Kemudian, padahal itu adalah tembok penghalang yang dipadatkan oleh Pangeran Klan Naga Sisik, tanahnya malah dimanipulasi oleh Rain dan membuka celah besar. Kumpulan cahaya meraung di sepanjang celah, Rain sekalian menghancurkan dinding penghalang hingga berkeping-keping. Melihat kumpulan cahaya datang ke arahnya, ekspresi Pangeran Klan Naga Sisik berubah, seolah-olah tidak menyangka bahwa cahaya Rain ini begitu kuat, dia hanya bisa mundur lagi. Setelah berturut-turut menampilkan beberapa jenis ilmu sihir, akhirnya cahaya Reiki hancur. Hanya keterampilan sekecil ini, masih tidak tahu malu dan mengambil tempat kakakku, masih tidak cepat enyah. Melihat Pangeran Klan Naga Sisik yang malang, Rain mencibir penuh kemenangan. Kekuatan suci, keduanya menampilkan kekuatan suci. Dan pemuda asing ini menggunakan dua jenis secara berturut-turut. Siapa orang ini? Dia malah memiliki dua jenis kekuatan suci. Ekspresi semua kultivator berubah lagi dan mereka cukup terkejut. Baik Rain maupun Pangeran Klan Naga Sisik, teknik yang mereka tampilkan tadi adalah metode Dewa Bintang. Namun dalam persaingan ini, Rain jelas lebih unggul. Rain seorang kultivasi satu penurunan, menghadapi Pangeran Klan Naga Sisik dua kegagalan, bisa mengalahkan pihak lain dan membuatnya terus mundur. Dengarkan baik-baik, saudara Kiyu adalah saudara angkatku, siapapun yang ingin menyentuhnya, lewati dulu mayatku, Rain. Setelah memukul mundur Pangeran Klan Naga Sisik, Rain menyapu kerumunan dengan pandangan dan suara dingin. Bocah ini adalah Rain itu, anak misterius yang memiliki 3 jenis kekuatan suci. Ternyata bocah yang setara dengan Nico dalam daftar peringkat langit, pantas saja begitu hebat. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Tobi itu, membohongi orang seperti ini untuk menganggapnya sebagai kakak, kenapa bukan aku? Mendengar hal ini, wajah tetua Cui terus-menerus berubah seolah-olah dia telah menumpahkan sebotol pewarna. Awalnya dirinya berencana untuk berteriak pada Erik, tetapi tidak menyangka bahwa Erik tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak menghitung 4 master fase penilaian 2 kegagalan datang untuk membelanya. Rain yang terkenal itu juga muncul. Terutama Rain yang jelas-jelas memelototi tetua Cui saat tadi berbicara, membuat hatinya bergetar. Sekarang dia bahkan tidak berani berbicara. Erik mendarat di panggung tinggi pusat, tiba di area segel besar di tengah berada dalam beberapa langkah. Melihat segel besar ini, Erik mengulurkan tangan dan menekannya. Teman seiman Kiyu, jangan mengeluarkan benda ini, Klan Naga Sisik kami bersedia meninggalkan tempat ini. Seorang tetua Klan Naga Sisik melihat Erik menyentuh segel besar dan segera berbisik.
Sekarang kalian bersedia pergi? Erik mengejek sambil tersenyum. Benar, kita semua sebenarnya berada di pihak yang sama dan dapat hidup harmonis satu sama lain. Semua klan naga sisik kami pergi, hanya menyisakan yang mulia saja. Tetua itu tersenyum. Sudah terlambat. Erik menggelengkan kepala. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu begitu meremehkan dirinya dan berniat mengusir dirinya? Sekarang melihat situasinya telah terbalik, seperti membuat kompromi dan mempertahankan tempat ini. Tidak ada yang semudah itu di dunia ini. Toby, pikirkan baik-baik, jika kamu mengangkat benda ini, kamu akan memiliki permusuhan dengan klan naga sisik. Pangeran klan naga sisik juga berkata dengan dingin. Jika ingin bertindak, aku akan meladenimu kapan saja. Erik mengatakan hal ini dan mengangkat segel besar itu. Weng! Sebuah cahaya Reiki, seperti mata air yang menyembur, langsung memenuhi udara dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Wajah pangeran klan naga sisik terlihat suram dan menatap Erik. Tidak ingin menunggu sampai diusir oleh Erik, dia bangkit dan terbang mundur bersama orang-orangnya, kembali ke atas panggung tinggi klan naga sisik. Ketika putaran cahaya ini menyebar, seperti perisai besar, menyelimuti panggung tinggi pusat di dalamnya. Kenapa kalian diam saja? Erik tersenyum pada tetua Jing dan yang lainnya yang tercengang dan malu-malu. Dirinya memiliki kualifikasi untuk mengendalikan panggung tinggi pusat ini, tidak terlepas dari kontribusi orang-orang di kota kuno. Tetua Jing dan yang lainnya tentu berhak untuk berdiri di tempat ini. Panggung tinggi ini bukan miliknya sendiri, lagi pula begitu banyak Reiki, tidak mungkin untuk menyerap semuanya sendirian. Baik. Kehilangan dan mendapatkan kembali, membuat wajah tetua Jing sedikit memerah. Dia melompat, membawa orang-orang Mingzu bersamanya dan mendarat di atas panggung tinggi. Ini memang milik mereka, berdiri di sini juga tidak takut klan naga sisik dan lainnya tidak senang. Teman seiman Siong, apa yang kamu tunggu? Erik melihat lagi ke arah Susan dan yang lainnya. Susan tersenyum tak berdaya, sedikit ragu-ragu, dan terbang juga kemari. Teman seiman Kiyu, kali ini aku meminjam keberhasilanmu. Pada akhirnya, Rain, Norman dan lainnya juga ikut terbang ke atas. Panggung tinggi ini, tidak berdesakan dalam menampung puluhan orang. Hanya saja masing-masing pihak yang berkuasa tidak bersedia membiarkan orang-orang yang tidak dikenal bercampur menjadi satu. Jadi seperti panggung tinggi yang ditempati oleh klan naga sisik, sebagian besar telah berlari ke panggung tinggi pusat sebelumnya, tetapi Kaisar Naga Sisik menjaga di sana, tidak ada kultivator lain yang berani mendekat dan meminta tempat. Kalian berdua, kenapa masih tidak pergi? Setelah semua orang duduk, Erik mengangkat alisnya dan menatap sepasang guru dan murid yang berdiri di tepi. Toby, kamu jangan keterlaluan. Tetua Cui berkata dengan amarah di matanya. Ini adalah tempat milik Mingzu, kamu juga adalah kultivator Mingzu, apa masalahnya tinggal di sini? Tidak masalah. Erik tidak bisa menahan tawa. Ketika dirinya mengambil resiko untuk mencoba merebut kotak harta karun api, kedua orang ini berlari lebih cepat dari siapapun, karena takut mereka akan terlibat. Sekarang panggung tinggi ini digunakan sebagai hadiah, persekutuan macam apa yang diungkapkan bocah ini. Baiklah kalau begitu, aku akan mengaktifkan formasi ini dan melihat apakah Dewa Bintang mengakui bahwa kamu dan kami adalah satu kelompok. Erik mengayunkan segel besar dan berkata, Kakak seperguruan Kiyu, tidak perlu seperti ini, kami akan pergi. Kenny yang berada di samping memutar matanya dan memberi hormat pada Erik yang turun. Nada suaranya lembut, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Kakak seperguruan, tolong jangan marah.
Sebenarnya Master Guruku tidak bermaksud jahat. Dia bergabung dengan semua orang klan naga sisik juga demi kepentingan Minzu. Tidak ingin melihat imbalan yang telah kalian peroleh dengan susah payah menjadi sia-sia. Aku tahu ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan Master Guruku. Aku minta maaf padamu untuk hal ini. Sekarang kamu sedang marah. Aku tahu kamu tidak akan mendengarkan apapun. Kami akan pergi dulu. Selesai berbicara, Kenny menarik Master Guru yang marah dan pergi meninggalkan panggung tinggi. Bersambung.